Halo Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini kami kelompok satu di ruang kolaborasi modul 1.3 akan memaparkan visi guru penggerak tentang prakarsa perubahan melalui tahapan bakja. Adapun anggota kelompok kami yang pertama adalah saya sendiri, Maria Putri Febriana Watu SPDGR, Ibu Ruth Joltu MPDK, Ibu Nilce Mambrasar SPD, dan Bapak Markus Kondo SPD. Dengan fasilitator kami yaitu Bapak Hasto Pancoro MPD dan pengajar praktik kami, Ibu Yeni Yulistina SPDGR. Adapun dari hasil diskusi kami, visi yang kami tentukan bersama adalah terwujudnya peserta didik yang berprestasi dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Dengan prakarsa perubahan yang kami tentukan bersama adalah mewujudkan peserta didik yang mandiri sesuai profil pelajar Pancasila. Adapun tahapan bakja yang pertama adalah buat pertanyaan atau define. Pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang mandiri? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru yang memegang kelas, yakni wali kelas 1 sampai kelas 6, terkait program untuk mewujudkan kemandirian peserta didik. Kedua, berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan wali kelas 1 sampai kelas 6, guru mapel, orang tua murid, dan peserta didik dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mewujudkan kemandirian peserta didik baik di sekolah maupun di rumah. Ketiga, mencari referensi-referensi mengenai kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dapat mewujudkan kemandirian peserta didik. Dan selanjutnya adalah mengobservasi tingkat kemandirian awal peserta didik melalui wawancara maupun lembar observasi sikap awal. Tahapan bagja yang kedua adalah ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya adalah siapakah yang mempunyai pengalaman melakukan kegiatan pembelajaran yang telah mewujudkan kemandirian peserta didik? Bagaimana cara mewujudkan kemandirian peserta didik dan situasi apa yang dapat mewujudkan kemandirian peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah yang pertama, mencari referensi-referensi dari rekan guru, baik melalui internet maupun rekan guru wali kelas, baik yang ada di sekolah kami sendiri maupun di sekolah lain yang telah mewujudkan kemandirian peserta didik. Selanjutnya, mencari tahu dan mencatat serta menerapkan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang telah mereka lakukan untuk mewujudkan kemandirian peserta didik. Kemudian berkomunikasi dengan peserta didik melalui wawancara atau obrolan santai tentang situasi atau kegiatan pembelajaran yang mereka sukai, sehingga menjadi referensi untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid, namun dapat mewujudkan kemandirian peserta didik, serta berkomunikasi dan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran, wali kelas 1 sampai kelas 6, orang tua peserta didik, tentang kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan bersama untuk mewujudkan kemandirian peserta didik. Tahapan ketiga dalam bakja yaitu gali mimpi atau dream. Pertanyaannya adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang dibayangkan akan terjadi ketika mewujudkan kemandirian peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang kita perlu lakukan adalah dengan adanya kebiasaan-kebiasaan baru mewujudkan kemandirian peserta didik, sehingga peserta didik akan lebih percaya diri dan berani menentukan dan mengambil keputusan secara mandiri saat diberikan tugas, baik dalam pembelajaran di sekolah maupun tugas di rumah. Kedua, peserta didik mampu mengerjakan tugas sendiri dengan penuh tanggung jawab sesuai kesepakatan bersama, dalam hal ini waktu yang telah ditentukan bersama. Dan yang ketiga, peserta didik lebih termotivasi dalam bersaing untuk maju dengan mengeksplor potensi yang mereka miliki dan mengembangkan rasa ingin tahunya, sehingga pembelajaran di kelas akan lebih aktif, bermakna, dan menyenangkan. Tahapan bakja selanjutnya adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah,
apa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk dapat mewujudkan kemandirian peserta didik? Berapa lama waktu yang ditentukan untuk melihat perkembangan kemandirian peserta didik? Dan bagaimana cara mengukur perkembangan dan melanjutkan kemandirian peserta didik? Daftar tindakan atau penyelidikan yang dilakukan adalah yang pertama, membentuk tim pengamatan sikap kemandirian peserta didik yang terdiri dari kepala sekolah, wali kelas 1 sampai 6, dan guru mata pelajaran serta orang tua murid. Kedua, membuat capaian indikator sikap kemandirian peserta didik yang dapat diamati setiap harinya oleh masing-masing wali kelas maupun guru mapel yang masuk ke dalam kelas melalui lembar observasi. Dan yang ketiga, menentukan waktu evaluasi dan refleksi sesuai dengan indikator sikap melalui lembar observasi dan lembar refleksi peserta didik setiap 2 minggu sekali agar dapat mengetahui kekurangan yang harus diperbaiki dan pengembangan yang harus dilakukan dalam kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat mewujudkan kemandirian peserta didik. Dan tahapan bakja yang kelima, yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa yang dapat mengarahkan dan memberi motivasi dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran yang dapat mewujudkan kemandirian peserta didik? Kemudian, siapa saja yang dilibatkan dalam mewujudkan kemandirian peserta didik? Lalu, siapakah yang berperan untuk mengamati dan mengisi lembar observasi pengembangan kemandirian peserta didik tersebut? Dan kapan pelaksanaan evaluasi dan refleksi dalam mewujudkan kemandirian peserta didik itu dilakukan? Tindakan atau penyelidikan yang kita lakukan adalah yang pertama, kepala sekolah dan rekan sejawat, orang tua murid yang terbentuk dalam tim untuk mewujudkan kemandirian peserta didik. Kedua, kepala sekolah sebagai penasihat dan motivator, dan wali kelas 1 sampai kelas 6 serta guru mapel sebagai fasilitator dalam menciptakan kegiatan pembelajaran dan juga mengobservasi kemandirian peserta didik sesuai dengan indikator sikap mandiri yang telah ditentukan melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dilakukan, serta orang tua murid sebagai motivator yang juga membantu mengarahkan dan mengamati sikap kemandirian peserta didik di rumah dalam melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dari sekolah. Selanjutnya, wali kelas dan guru mapel mengamati dan mengisi lembar observasi sikap kemandirian peserta didik dalam setiap kegiatan pembelajaran. Dan evaluasi serta refleksi dilakukan setiap 2 minggu sekali agar dapat memperbaiki kekurangan dan mengembangkan yang sudah baik. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Guru bergerak Indonesia maju, guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia. Semangat Bapak Ibu guru hebat.